Jalan-jalan ke Argentina, jangan lupa oleh-olehnya. Mau bikin podcast seperti Opsiana? Ini dia rahasianya. Bikin podcast yang update seminggu 2 kali itu nggak mudah loh, apalagi perlu riset dulu dan lain-lain. Tapi semuanya dimudahkan dengan bantuan Anchor yang memungkinkan gue rekam, edit, dan upload kurang dari 10 menit aja. Jadinya lebih terjamin deh konten gue terdelivery dengan baik. Itu dia rasa gue, jangan ragu buat pakai Anchor ya. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, selamat datang di Opsiana Podcast dan di segmen terbaru yaitu Tutup 2022. Nah, ini sebenarnya segmen yang pengen gue buat itu untuk menutup akhir tahun ya, tapi karena berbarengan dengan event dari komunitas The Podcaster Indonesia yaitu 30 hari bersuara, so gue ikutkan di sini. So nanti selama 1 bulan ini gue akan mencoba untuk terus upload setiap hari dengan topik-topik yang menarik tentunya. Jadi kita kan udah memasuki bulan Desember nih, ini adalah bulan terakhir di tahun 2022 juga. Jadi gue pengen coba nge-recap nih beberapa event yang terjadi belakangan. Banyak ya yang berharap di tahun 2022 itu adalah tahunnya pemulihan. Karena kita itu bisa dibilang direcokin ya di tahun 2020 dan 2021 karena si pandemi COVID itu. Dan benar aja memang di tahun 2022 ini pandemi itu bisa dibilang lumayan membaik. Aktivitas kantor perlahan mulai bisa dilakukan kembali meskipun masih banyak yang hybrid ya. Anak-anak pun udah mulai banyak yang masuk sekolah. Vaksin juga udah digencar kemana-mana, bahkan sudah sampai vaksin booster juga kan. Dan gue yakin ya dari segi penanganan pun, penanganan kesehatan ya, udah jauh lebih matang daripada tahun-tahun awal yang memang dari segi persiapan pun belum siap. Dan sebenarnya bukan cuma dari Indonesia aja, dari seluruh dunia pun pasti kebingungan karena ini kan virus baru. Bisa dibilang ini adalah tahun yang pemulihan juga. Tapi ternyata di tahun ini pun banyak hal tidak mengenakan terjadi. Dimulai dari yang pertama itu adalah dari NFT. Dimana kita tahu ya NFT itu dan dunia kriptonya itu cukup booming di tahun 2021. Gue juga salah satu orang yang ikut bermain di sana, tapi nggak seintens teman-teman gue yang lain sih dan orang-orang sekitar. Tapi gue cukup lumayan mantau karena berhubungan dengan teknologi kan. Dimana NFT itu bisa dibilang digadang-gadang akan cukup booming dan semakin mencapai klimaksnya itu di tahun 2022. Tapi ternyata malah hal sebaliknya muncul, yaitu muncul banyak scam. Modusnya itu rata-rata serupa ya, di mana orang-orang itu ngebangun sebuah komunitas NFT, kemudian si pembuat NFT-nya atau developernya itu merilis sebuah series dari NFT dengan harga yang bisa dibilang tidak masuk akal juga. Dimana dijanjikan ketika sudah membeli NFT ini, nilai NFT ini akan naik nih, diperkirakan akan naik melesat tinggi. Bahkan ya orang-orang yang terseret dalam scam ini pun bukan orang-orang awam aja. Ada orang-orang yang bisa dibilang influencer juga, orang-orang yang memang sudah punya nama, di mana mereka itu pun turut mempromosikan NFT. Dan ketika orang-orang sudah mulai membeli NFT, akhirnya para developer ini menarik uang secara keseluruhan dan menghilang begitu aja, atau istilahnya itu rug pull. Permasalahannya adalah NFT itu kan berbasis blockchain, artinya dia itu mendukung anonymous. Jadi tidak diketahui itu identitas developernya siapa, kecuali dia nunjukin diri. Dan orang-orang yang menarik uangnya ini ya akhirnya nggak bisa ditemukan. Hal ini bukan cuma terjadi di NFT ya, tapi di cryptocurrency yang lain-lain juga. Tapi yang disorot di sini NFT karena dia itu lebih kelihatan bentuknya karena kan gambar ya, alias digital asset gitu. Dan dampaknya apa ya? Dampaknya orang-orang kehilangan kepercayaan terhadap produk-produk teknologi blockchain seperti NFT dan cryptocurrency. Alhasil trennya itu menurun drastis sampai sekarang.
Banyak perusahaan-perusahaan startup yang bergerak di bidang blockchain pun kehilangan kepercayaan dari usernya. Alhasil ya mereka sulit mencari investor untuk mendanai produk mereka dan berujung kepada gulung tikar. Itu di awal tahun. Kemudian di pertengahan tahun kita dihebohkan lagi dengan PHK besar-besaran yang dilakukan oleh startup teknologi. Yang melakukan pun bukan perusahaan-perusahaan yang kecil ya, bahkan perusahaan yang bisa dibilang udah punya nama kayak Shopee, Amazon, which is cukup mengejutkan karena yang di PHK pun jumlahnya nggak sedikit men, jumlahnya banyak banget. Dan tren PHK ini terus berlanjut sampai sekarang, bahkan di Indonesia pun kayak kemarin dari perusahaan Goto nge-PHK sekitar 1.300 karyawannya. Salah satu penyebab kenapa PHK ini terjadi ya karena yaitu ada investment winter nih. Ini pernah gue bahas di salah satu episode podcast gue yang spesial Tech Indonesia juga. Dan sumbernya itu dari para investor yang menjadi pembicara di sana. Jadi intinya para investor itu enggan menginvestasikan uang mereka di startup-startup yang ada saat ini karena nilai valuasi mereka itu tinggi. Kok bisa tinggi? Kemungkinan besar karena adanya over hiring di saat pandemi kemarin sehingga nilai valuasi mereka meningkat. Sedangkan para investor ini berusaha mencari startup yang valuasinya itu tidak terlalu tinggi tapi punya potensi. Makanya untuk menangani ini mereka itu memutuskan untuk melakukan PHK demi mengurangi nilai valuasi mereka. Ya tujuannya ya untuk menarik investor. Alasan lainnya adalah karena mereka itu pengen mengurangi pengeluaran dari perusahaan mereka. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah overhiring yang terjadi di masa pandemi kemarin. Jadi ya buat teman-teman yang terdampak PHK, gue turut prihatin dan gue berharap teman-teman itu mendapatkan kesempatan yang lebih baik di perusahaan yang lain juga. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Kemudian ada isu yang juga kemarin heboh ya, yaitu resesi. Nah gue gak pengen bahas panjang lebar karena dari pemerintah pun udah menyatakan sebenarnya Indonesia itu aman. Cuma kita hanya perlu bersiap-siap untuk hal terburuk aja. Salah satu penyebab gue sebenarnya gak mau bahas ini adalah karena kemarin-kemarin itu pembawaan kata resesi ini itu konotasinya negatif. Tapi memang negatif, cuma kemarin itu agak ekstrim dan takutnya bisa mempengaruhi mental masyarakat. Padahal kan gue cuma pengen bahas untuk sekedar ilmu aja gitu kan. Jadi gue memutuskan untuk hold dulu dan mungkin nanti di akhir tahun baru gue bahas lah. Lebih kepada ini aja ya, pengetahuan aja. Dia bisa dibilang ya hal-hal buruk yang terjadi di tahun 2022 ini lebih berhubungan terkait ekonomi dari sebuah negara dan juga dunia internasional. Tapi tentunya ketika ada kejatuhan, ada juga kenaikan atau bangkit. Kebangkitan yang paling jelas di sini itu ya dari bidang pariwisata ya, dimana sekarang udah mulai nih banyak event-event musik yang diadakan di berbagai daerah. Dan pengunjungnya itu juga ramai, antusiasmenya juga gila-gilaan. Lalu di November sampai Desember ini pun ada event yang bergengsi yaitu Piala Dunia. Nah ini bisa menjadi ajang untuk para negara itu untuk menarik turis nih ke negara mereka. Kemudian dari Indonesia juga ada event yang kemarin, bukan event sih, lebih ke pertemuan negara yaitu G20. Gue belum ini sih ngebaca artikel lagi tentang G20 ini hasilnya seperti apa. Mungkin kalau udah gue riset lebih jauh baru akan gue bahas di episode lainnya nanti. So ditunggu aja. Dan hal terakhir yang cukup menarik itu adalah terkait kendaraan listrik. Kemarin kan itu udah sempet tuh ada pembicaraan dengan si Elon Musk dan Teslanya, dimana mereka itu ingin berinvestasi di Indonesia untuk pembuatan baterai. Gua lumayan ngikutin sih perkembangan kendaraan listrik ini, cuma belum gue bahas karena bentuknya itu belum kelihatan jelas ya. Benar-benar belum ada studi kasus yang bisa gue bahas nih. Tapi sejauh yang gue pantau dan gue riset, itu udah ada pembicaraan antara perusahaan swasta dengan pemerintah untuk membangun fasilitas dan juga kendaraan listrik itu sendiri. Dan tentunya ada bantuan juga dari beberapa negara, tapi balik lagi produksinya itu di Indonesia. Sejauh informasi yang gue dapatin sih masih berupa penekanan kontrak, kemudian harus ngapain-ngapain dan juga kebijakan dari pemerintah aja. Belum yang masif, karena kan targetnya itu masih di tahun 2030-an ya kalau nggak salah.
karena ini masih 2022 ya bisa dibilang masih tahun-tahun awal lah. Jadi kita as you know aja buat lu tahu aja dulu. Well, gua rasa itu aja yang pengen gua bahas di Opsiana Podcast ditutup 2022 episode pertamanya. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di tutup 2022 episode lainnya. Thank you semuanya.